Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Boleh lambaikan tangannya di kamera, saya boleh lihat wajah-wajah yang sungguh diberkati Tuhan. Bisa di open videonya biar kita boleh saling menyapa, saling melihat inilah wajah-wajah yang diberkati Tuhan, amin. Sungguh kita bersuka cita karena malam hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk bersekutu kembali di persekutuan doa Gloria. Mari sahabat Gloria, kita mau tenangkan hati kita. Kita mau mulai persekutuan doa pada malam hari ini, kita mau fokus pada hadirat Tuhan. Kita buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kasih yang diberikan oleh Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau menjadi Allah yang begitu baik di dalam setiap langkah hidup kami. Tapi kami mohon ampun Tuhan, kami seringkali jauh daripadamu. Kadang kami mengabaikan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau jawab panggilan-Mu. Kami mau buka telinga kami, buka hati kami untuk mendengar Engkau yang memanggil nama kami satu persatu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau sebut nama kami satu persatu tanpa kecuali. Dan kami mau buka hati kami. Kami mau mendengar panggilan-Mu Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu. Mari dengarkan Tuhan yang memanggil nama-Mu. Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Sekali lagi dengarkan Dia yang memanggil nama-Mu. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Kami mau jawab Engkau Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ini jawaban kami Tuhan. Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Benar Tuhan, kami mau jawab panggilan-Mu malam hari ini. Kami mau mendengar Engkau yang memanggil nama kami satu persatu. Kami percaya Engkau yang sungguh mengenal kami. Ini kami Tuhan sahabat Gloria. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Sekali lagi dengarkan Dia memanggil nama kita. Panggil nama saya. Tunjuk di kamera, memanggil siapa? Nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Mari sahabat Gloria, kita mau mendengarkan Dia yang memanggil nama kita satu persatu. Kita tunjuk diri kita sendiri dan juga kita tunjuk sahabat-sahabat yang ada di kamera semuanya bahwa Tuhan juga memanggil kita semua. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu.
puji-pujian, inilah rasa syukur kami karena Engkau yang membuat sukacita dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sungguh kami masuk gerbangmu dengan sukacita, dengan hati yang penuh syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Karena hari ini harinya siapa? Harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi kami masuki gerbangmu Tuhan, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girang. Katakan Dia girangkan kami, Dia girangkanku. Ini sahabat Glory yang terus memujimu Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girang. Dia girangkan kita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, karena kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Karena hari ini harimu Tuhan, kami terus bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang mari yang pria memuji Tuhan, katakan kau bersuka. Ini Tuhan, pria-pria yang memuji Engkau. Yang wanita, mari sekarang kita memuji Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami mau terus bersuka di dalam-Mu Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka. Katakan besok kita mau bersuka.
juga mau bersuka. Karena itu sekarang kita mau bersuka. Bersuka, bersuka citalah. Sungguh kami bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber sukacita kami, sumber kehidupan kami. Kami mau nikmati rasa sukacita itu Tuhan. Sukacita yang Kau berikan untuk kehidupan kami. Dan saat ini kami juga mau merasakan sukacita yang akan dibawakan oleh salah satu sahabat Gloria, Ibu Yong, yang akan mewartakan sharing pengalaman pribadinya akan Engkau. Mari saya undang Ibu Yong, boleh unmute. Ya. Boleh 5 menit untuk mewartakan sukacita yang dialami bersama Tuhan. Ya, saya mau bersaksi waktu 1 bulan yang lalu, Ibu Like selalu setia kirim linknya kepada saya. Tadinya saya suka dapat dari teman, Ibu Yanti suka kirim Gloria. Saya kepengen tahu, kalau saya sempat saya ikut gitu. Jadi saya ada ikut beberapa kali, terus Ibu Like sebut nama saya, nomor teleponnya berapa Ibu Yong, nanti kita kirim linknya katanya gitu. Terus saya kasih nomor saya, jadi bisa kirim linknya. Tapi waktu dia kirim linknya itu, wah saya lagi susah. Itu saya bilang sama Ibu Like, sopir saya kena positif COVID, bibi saya kena COVID, saya lagi susah. Terus Ibu Like bilang, aduh ampun, kenapa begitu ya. Ya saya bilang nggak tahulah ini, jadi saya nggak bisa ikut waktu itu. Jadi 1 bulan tuh dikirim-kirimkan terus, saya tidak ikut karena lagi dalam keadaan rumah tangga kurang ada damai lah begitu, ada susah juga. Jadi saya itu mau bersaksi, saya doakan bibi saya itu, biarpun dia Islam, saya bilang mau nggak Sur, saya doakan, Ibu doain kamu, mau nggak? Mau Bu, mau. Dia lagi diisolasi ya, saya ada tempat kosong, jadi sopir sama bibi saya di situ, saya telepon. Terus saya doakan dia. Saya barusan selesai ikut SHDR di paroki saya, Blok B, Santo Yohanes Penginjil. Sudah selesai. Memang saya sudah beberapa kali ikut SHDR, dapat karunia bahasa roh. Itu ya sudah lama juga saya bahasa roh itu saya suka pakai. Jadi waktu saya berdoa untuk bibi saya, Roh Kudus tolong bibi saya biar sembuh. Terus saya bilang saya pakai bahasa roh ya untuk kamu, biar kamu dijamah Tuhan, disembuhkan. Iya mau Ibu, mau, kata dia gitu. Jadi saya doakan dia, Tuhan tolong kasihani Sur, biar sembuh, biar negatif, Tuhan tolong dia gitu. Ya terus saya udah doa dia, saya telepon lagi sopir saya itu, Tresno. Gimana Tresno? Ya saya masih ini panas-panas dingin katanya, masih batuk. Ya, saya doain ya mau Ibu, mau saya mau didoain gitu. Terus saya bilang saya doa Tuhan tolong Tresno biar bisa sembuh, bisa negatif gitu. Terus saya pakai bahasa roh itu, Roh Kudus tolong Tresno biar bisa sembuh, bisa negatif lagi gitu ya. Terus udah 10 hari, 14 hari, terus mereka diperiksa lagi PCR. Aduh syukur si Tresno negatif sudah ya.
Terus bibinya juga sudah seger. Saya sudah nggak berasa apa-apa, makan sudah enak gitu ya. Dua-dua udah disembuhkan. Terus di kantor lagi kena, ada lagi di kantor. Terus saya bilang sama dia, Yuli, kamu mau sekeluarga lagi kena. Saya juga berdoa. Saya berdoa, dia Katolik. Saya bilang saya baru ikut ibu, ikut SHDR, dapat karunia Roh Kudus ya. Jadi saya mau pakai bahasa roh, doain kalau mau ibu mau. Saya doa terus untuk dia juga, sekeluarga juga. Tri itu Protestan, saya doakan. Mau ibu, saya didoakan. Apalagi dia udah makan, udah gak berasa, kata dia. Aduh saya berat bu, saya Tuhan bisa tolong, saya doain. Saya doa terus sekeluarga juga kena, istrinya, anaknya umur 6 tahun. Saya doa terus aja. Sopirnya sekeluarga juga kena. Aduh, terus saya punya mantu di Bali, pergi pulang PCR positif. Tidak bisa pulang. Cucu mantu juga waktu pergi gak apa-apa. Waktu pulang naik kapal terbang harus PCR positif. Aduh, saya terus doa bahasa roh untuk dia di Bali. Semua sekarang sudah sembuh, sudah negatif. Saya mau bersaksi, itulah kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan semua yang saya doakan itu. Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, semua ada kekuatan di dalam doa. Saya kasih tahu sama Ibu Like. Ibu Like bilang, ampun Ibu Yong, kenapa begitu? Jadi sekarang saya mau bersaksi, Tuhan sudah tolong saya dan keluarga saya dan perusahaan saya, bibi saya, sopir saya sudah sembuh, sudah negatif, sudah kerja kembali sekarang. Amin. Tuhan, sungguh Tuhan amat baik di dalam kehidupan Ibu Yong dan kehidupan kita semua. Boleh kita kasih tepuk tangan virtual atas kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak hanya Ibu Yong, tapi saya percaya bahwa kita semua di sini pun merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kebesaran Tuhan. Amin. Maka mari saat ini kita mau kembali tenangkan hati kita. Kita mungkin mau ingat setiap kejadian-kejadian yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat bahwa Tuhan satu-satunya yang menjadi kekuatan kita. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya kekuatan kami, Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sungguh kami mau terbang bersamamu Tuhan. Merasakan begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau menjadi kekuatan kami.
Karena bersama Engkau kami tidak akan goyah Tuhan. Ini kami mau nyatakan Engkau kekuatan kami. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi kekuatan kami. Kau sumber kekuatan, sumber penghiburan kami. Kami bersyukur, kami takkan goyah bersamamu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Bersyukur karena Kau mengangkat kami, Kau yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau kekuatan kami, Kau penghiburan kami. Kami bersyukur boleh terbang bersama-Mu, melihat kemuliaan-Mu Tuhan, melihat kebaikan-Mu, mengecap merasakan betapa baiknya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau satu-satunya kekuatan kami. Karena hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh hidup sampai saat ini. Di saat dunia mungkin masih dilanda pandemi, sekitar kami bahkan diri kami sendiri mungkin sakit, tapi kami boleh melihat Tuhan, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Sungguh Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Dan ini kerinduan kami. Kami hidup hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini pujian kami. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah
saja Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Sungguh Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sungguh hanya Engkau yang layak ditinggikan. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami hanya mau kami serahkan untuk menyenangkan hati-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber, ku hidup
kerinduan kami untuk senantiasa meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Dengan tangan terangkat ke surga kami katakan, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak ditinggikan, ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau layak ditinggikan, Kau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Kau ditinggikan, nama di atas segala nama. Glory, glory, haleluya. Kiara rara sing, kiara rara sing, kiara bayara la 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 la. Kiara rara sing, kiara bayara la 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 la. Kau Allah yang layak ditinggikan, kiara rara sing, kiara bayara la 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 sing, kiara bayara la 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 la. Kiara rara sing, kiara la 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 la. Kiara bayara la 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 sing, kiara rara. Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan. Kau kota kekuatan kami, Kau Allah yang maha dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang layak menerima segala kuasa. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur kami boleh punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu luar biasa bekerja dalam setiap kehidupan kami. Bapak, malam hari ini kami mau buka hati kami. Kami mau menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sebagai tempat benih firman-Mu boleh ditaburkan dan akan berbuah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Romo Felix yang boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membagikan firman-Mu. Bapak, kiranya Engkau pakai Romo Felix
Urapi dia, sehingga apa yang boleh dibawakan pada malam hari ini sungguh berasal daripadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan sampaikan isi hatimu melalui Romo Felix. Dan kami boleh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh. Walaupun kami diterpa badai ataupun pandemi saat ini sekalipun. Berbicaralah Tuhan, dan kami semua siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Tema dalam pertemuan PDPKK Gloria ini sangat indah, bahwa dalam menghadapi badai pandemi, di mana pandemi itu tidak memilih dalam menyerangnya, yang Katolik bebas, yang lain terkena, tapi semuanya adalah terkena. Maka panggilan Tuhan hari ini, khususnya menjelang 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa kita, adalah hendaknya kita kuat bagaikan burung Garuda. Kuat dan tangguh seperti Garuda. Dan firman Tuhan sangat jelas di sini, bahwa dari 2 Timotius bab 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pandemi yang membuat banyak orang sakit, banyak orang mulai khawatir, mencekam. Hampir setiap hari kita mendengarkan saudara-saudari kita, sahabat kita terpapar COVID-19. Bahkan banyak air mata yang tertumpah mendengarkan saudara-saudari kita, kawan kita mendahului kita. Dan ekonomi kita juga banyak yang mengalami kesulitan. Pekerjaan dan usaha kita sempoyongan. Disinilah iman kita diuji. Jikalau kita loyo, menyerah, marah, berarti itu bukan dari Allah. Tetapi ketika kita tetap kuat, tangguh, bersemangat, bahkan masih dapat berbagi dan mengasihi, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu, Garuda yang merupakan lambang negara kita mempunyai sifat satu, kebajikan, pengetahuan atau kebijaksanaan, keberanian, kekuatan, kesetiaan, kedisiplinan, menjadi penjaga dan pemelihara. Jelas sekali bahwa firman Tuhan tadi, bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, keberanian, roh yang sungguh-sungguh membangkitkan semangat, dan juga kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pandemi ini tadi sudah saya katakan, menghantam semuanya. Tetapi ingat, begitu banyak orang dalam menghadapi situasi ini masih bersemangat, masih kuat karena percaya bahwa pada saatnya nanti situasinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga kita tetap memiliki iman yang kuat seperti yang dikatakan dalam kesaksian di awal tadi. Lalu bagaimana hubungannya dengan firman Tuhan mengenai sila-sila kita? Ingat, sila pertama,
kita tahu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, apa artinya dan apa relasinya dengan firman Tuhan? Bahwa Allah Tuhan kita menjadi cahaya hidup kita, menjadi cahaya orang-orang beriman. Apalagi latar belakangnya hitam. Di tengah-tengah kegelapan saat ini, Tuhan menjadi cahaya dalam hati kita. Dari latar belakang hitam, berarti apa? Tuhan ada sumber kehidupan kita, jangan takut. Pasti Tuhan akan membawa kita pada situasi yang lebih baik. Artinya, ketuhanan yang Maha Esa, hanya Yesus jawaban atas persoalan hidup kita. Dan itu ditemukan di dalam firman Tuhan. Karena itu, saat ini, mungkin hidup kita terasa suram. Ingatlah kasih-Nya yang tiada pernah tenggelam. Ingat, hanya Yesus sumber dari segala jawaban atas persoalan hidup kita. Jadi ditemukan di mana? Melalui doa. Kita diajak selalu berdoa. Saat ini kita hanya bergantung pada Tuhan. Kita berdoa di dalam Yesus. Jawaban disediakan bagi Anda dan saya. Maka kita diajak hari ini semakin bergantung, berserah, dan mohon kepada Tuhan. Lalu apa dapat kita lakukan? Kita belajar dari doa-doa Daud. Sebagai manusia biasa, Daud juga menghadapi banyak pergumulan, banyak penderitaan. Tapi karena problema itu dia sadar satu-satunya solusi, satu-satunya jawaban ada di dalam Tuhan. Melalui apa? Berseru kepada Tuhan di dalam doa. Mazmur 86 ayat 7. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkaulah menjawab aku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkaulah menjawab aku. Dia berdoa dan percaya bahwa kuasa doa begitu luar biasa. Pendek kata, kita harus mempunyai iman dan tetap kuat dalam menghadapi situasi sekarang ini. Karena Yesus adalah satu-satunya jawaban hidup kita. Allah bukan Allah yang cuek. Allah kita adalah Allah yang peduli. Pada saat ini, kasih-Nya, kebaikan-Nya begitu terasa. Allah yang peduli. Terhadap berbagai macam persoalan kita saat ini. Kekhawatiran, pekerjaan, hati yang patah hati, yang sedang mengalami depresi, keuangan, sakit penyakit yang lain, kemudian kegelisahan, rumah tangganya mengalami problema, kesepian, bahkan kematian. Yesus adalah jawaban bagi Anda dan saya. Maka sikap kita seperti apa? Seperti yang dinasihatkan Yesaya, orang yang beriman berarti menantikan waktu Tuhan. Berarti apa menantikan Tuhan? Tetap berharap di dalam Tuhan. Tadi dikatakan bagaikan Raja Wali. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Anda dan saya tahu bahwa kalau burung-burung lain ketika ada badai,
langsung dia bersembunyi. Tetapi Raja Wali, ketika ada badai, dia justru bersyukur. Dia akan terjang badai itu. Karena apa? Melalui badai itu, sayap mereka akan menjadi lebih kuat dan terbang lebih jauh. Pendek kata, melalui badai pandemi ini, ketika kita pegang iman, pegang Yesus sebagai jawaban atas persoalan kita, yang jelas kita sebagai orang-orang yang beriman yang lebih tangguh. Dan nanti kita akan jauh mendapatkan berkat yang berlimpah daripada yang pernah kita bayangkan. Karena itu, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu saat ini, karena Yesuslah sumber jawaban, kita punya iman bahwa Dia pasti mempunyai banyak jalan untuk menyelesaikan persoalan kita. Kita bisa berani mengatakan begini, Allahku jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi sekarang ini. Dan kalau Tuhan mengizinkannya, kita percaya bahwa Tuhan juga punya jawaban. Dan Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dan kita dengan berani mengatakan, hai COVID, kamu terlihat besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Karena itu, ketika kita tetap memegang firman Tuhan, memegang iman kita, percaya bahwa Yesus satu-satunya sumber jawaban dari segala persoalan kita. Ingat, janji Tuhan pasti digenapi dalam Roma 48 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Shalom, nama saya Lina. Saya mau bercerita bagaimana hebatnya Tuhan di dalam hidup saya. Penyertaannya luar biasa. Pertama-tama saya nggak menyangka kalau mama saya akan menderita COVID. Karena dia adalah orang yang dan tidak pernah keluar sama sekali. Saya pasti bilang, deh Tuhan, kalau mama saya COVID, tapi Tuhan sertai saya ya. Dan Tuhan menyertai saya hingga mama saya dinyatakan negatif. Setelah itu, koko saya dinyatakan positif. Ternyata benar, Tuhan menyertai koko saya dan keluarganya hingga dinyatakan negatif. Setelah itu, suami saya dinyatakan positif. Setelah suami saya dinyatakan positif, dia harus masuk rumah sakit selama 5 hari. Saya kaget. Saya bilang, Tuhan, kok kenapa suami saya positif juga? Saya bilang, Tuhan sertai saya ya. Benar, Tuhan menyertai saya. Keadaan yang lebih baik. Setelah membaik, dia boleh dinyatakan pulang. Ternyata anak saya yang saya telah jauhkan dari suami saya selama 8 hari dinyatakan positif juga. Saya kaget, saya shock juga. Nah, setelah itu saya bilang, Tuhan sertai saya terus ya. Felix selalu meneguhkan saya, dia memberikan tulisan yang bagus sekali, dia menyatakan bahwa bernyanyilah di tengah keluarga dalam keadaan sesulit apapun. Itulah anak saya dalam 3 hari dinyatakan sembuh. 7 hari setelah itu, saya dinyatakan positif juga. Padahal tes sebelumnya saya dinyatakan negatif. Saya kaget. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting harus ceria, harus dengan hati riang, dengan gembira. Setelah itu, ya sudah, saya positif, saya cari dokter, penyertaan Tuhan benar-benar memudahkan saya. Dari saya mencari rumah sakit, saya foto toraks, saya mencari obat, semua dimudahkan sama Tuhan. Hingga sekarang, saya belum swab, tapi saya yakin Tuhan pasti memulihkan saya. Saya yakin itu sekali. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan,
kita lihat bagaimana di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesesakan, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memeliharanya. Lalu bagaimana kuncinya supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah problema pandemi saat ini? Ini selo itu penting ini, yaitu menyanyikan lagu yang telah ditempatkan Tuhan di dalam hati kita. Tuhan telah menempatkan lagu yang indah di setiap hati Anda dan saya. Dan lagu itu apa? Lagu itu bukan masalah nyanyinya bagus atau fals, tetapi ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan telah begitu banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, dan pasti Tuhan akan melakukan lagi dan banyak lagi untuk Anda dan saya. Karena itu dikatakan 1 Tesalonika bab 5 ini ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, baik kata, ketika kita bersyukur pada Tuhan, kuasa Allah bekerja luar biasa. Setiap hari kita diminta untuk bersyukur, Tuhan saya masih hidup, Tuhan saya masih bisa bernapas, saya masih bisa melihat keluarga saya. Dalam keadaan sulit pun Tuhan, Engkau telah tetap memberikan kami makan dan juga mencukupkan keperluan kami. Tapi kebanyakan dari antara kita itu lebih suka menyanyikan lagu masalah, mengeluh. Tuhan, usahaku bangkrut, hidupku semakin susah, pekerjaan susah, kemudian tetangga pun juga semakin jauh. Setiap hari komplain dan mengeluh. Akibatnya apa? Kita menjadi kecil hati, kehilangan rasa terima kasih, hidup menjadi tak semangat, depresi, stres. Banyak orang mengatakan, Tuhan, bagaimana saya bisa bahagia kalau saya begitu banyak mengalami problema dan masalah. Maka hari ini Tuhan mengajak kita menyanyikan lagu pujian syukur yang telah Tuhan letakkan di dalam hati kita. Tuhan juga ini telah meletakkan air sukacita, sumber kebahagiaan. Barang siapa kita menimba air sukacita, maka kita walaupun banyak masalah yang kita hadapi, hidup semakin berat, kita tetap bahagia karena kita tahu jawaban hidup kita dari Tuhan, dan jawaban itu pasti baik. Ketika kita menyanyikan lagu syukur kepada Tuhan, maka jelas akan membuka pintu kuasa-Nya untuk bekerja bagi Anda dan saya. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus bab 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, saya mendapatkan telepon dari seorang ibu yang pernah minta doa pada saya. Saya mulai lupa pada waktu itu. Dia mengatakan, Romo, ingat enggak? Terima kasih atas doanya. Saya ada seorang ibu yang mengandung anak pertama usia 7 bulan. Dan saya kena COVID dengan keadaan yang sangat parah dan harus berada di ICU. Setiap hari yang terjadi dalam benak saya ada bayang-bayang kematian. Tiba-tiba saya merasa ada getaran di dalam jiwa saya. Yesus, Engkau sanggup untuk menyelamatkan aku, terutama bayi yang di dalam kandunganku.
Kemudian tanpa saya dapat kontrol, saya menyanyikan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan pulihkanku, Kaulah Tuhan pemulihku. Luar biasa, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan pemulihku. Kemudian dia mengatakan, puji Tuhan, Romo, kami dapat sembuh saat ini. COVID mengajarkan saya, menguatkan dan meneguhkan iman saya bahwa Allah sanggup melakukan karyanya yang besar. Dan melalui COVID ini, saya semakin mengalami bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, masih ada cerita lain yang sangat indah. Pada suatu hari, tahun yang lalu, ada seorang nenek yang pergi ke dokter. Dokter mengatakan, nenek sekarang memasuki tahap awal Parkinson. Tetapi nenek itu mengambil langkah iman yang luar biasa dan mengatakan dengan tegas, dokter, saya tidak mungkin akan menderita Parkinson. Dalam nama Yesus yang kami sembah, aku tolak Parkinson itu. Dan dia pulang, melakukan pekerjaan biasa, pagi memasak, berdoa, jalan pagi, dan sampai sekarang, nenek itu tidak pernah mengalami Parkinson. Tuhan luar biasa. Shalom. Nah, yang kedua sekarang. Tadi yang pertama tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang menerangi hati kita, yang memelihara kita. Sekarang tentang yang 2, 3, 4, 5. Yang kedua, menyangkut kemanusiaan. Yang 3, persatuan. Keempat, musyawarah. 5, keadilan. Artinya apa? Bahwa manusia tidak bisa, yang kedua, hidup sendirian. Bergantung satu sama lain, saling mengikat. Dan itu melalui Pancasila. Dan kita percaya Tuhan yang menyatukan kita. Menjadi tempat berteduh satu sama lain, penghiburan satu sama lain. Dan perlu untuk dapat memperhatikan satu sama lain, perlu musyawarah. Tujuan apa? Keadilan, kesejahteraan bersama, berkat dinikmati bersama. Ini yang kedua, 3, 4, 5. Bahwa Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik, menandatangani ensiklik Fratelli Tutti. Kita adalah saudara pada tanggal 3 Oktober tahun 2020. Dan dipublikasikan pada tanggal 4 Oktober 2021. Mengatakan bahwa kita ini adalah saudara, sebangsa, bahkan seluruh dunia, apapun perbedaannya. Karena apa? Dalam pandemi ini kita disadarkan, kita tidak bisa hidup sendiri. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita kebutuhan untuk membangun persaudaraan. Karena apa? Kita tidak bisa hidup sendirian. Maka kita perlu ini, membangun keluarga manusia. Nih. Karena itu perlu dialog, musyawarah. Kalau dialog berarti apa? Kita membuka hati kita, membuka diri kita terhadap orang lain. Dan itulah kita akan mengalami kepenuhan diri. Karena kita pasti ada kekurangan satu sama lain. Pasti saling melengkapi. Dan diri kita menjadi penuh. Dan dialog dengan hati, musyawarah dengan hati. Yang terjadi adalah kita semua. Kalau ada cinta, pasti kita mengusahakan kebaikan bersama.
yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita harus melepaskan keegoisan kita masing-masing. Karena itu daripada saat ini kita mengutuki keadaan kita, nyinyir sana sini, kita lebih baik menjadi cahaya kecil bagi masa depan Indonesia yang penuh pengharapan. Artinya apa? Saat ini Anda dan saya diminta untuk berbagi kehidupan. Untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, satu sama lain. Anda diberkati, saya diberkati dengan kesehatan, bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Lalu bagaimana caranya? Kita harus membangun sinergitas, baik dengan teman-teman orang beriman, teman-teman Gloria, dan juga orang lain, saling menolong dengan, kalau saya lakukan dengan tentara, dengan agama lain, dengan kepolisian, pemerintah daerah kita lakukan. Karena apa? Saat ini, saat kita harus saling menolong. Maka yang ada sekarang ada pengembangan karya karitatif. Mereka banyak yang tak berdaya lagi. Jadi mereka susah. Dan juga kami bersama-sama sekarang membangun perkebunan-perkebunan dengan kelompok-kelompok tani bagaimanapun agamanya. Sekarang sudah ada kurang lebih 9 ketahanan pangan. Ini Pak Hieronymus sebagai pemimpinnya, pertama dikasih 500 meter untuk diolah lahan tidur itu. Dia adalah kuli bangunan. Sudah diberhentikan. Dan dia membentuk kelompok. Apa yang terjadi karena diolah begitu baik dan dia menanami lengkuas, sayur-sayuran dan dijual ke pasar, dia mengatakan, saya tetap akan hidup, anakku sekolah. Akhirnya dipercaya lagi oleh banyak tempat untuk mengolah. Sekarang sampai berapa hektar. Dan hebatnya kelompok itu sekarang itu telah membuat 8 atau 9 gerobak sayuran. Jadi mereka datang dengan gerobaknya, orang lain dengan ambil sayuran dan dijual. Dan dia mengatakan sangat indah, terima kasih karena ada COVID. Kalau tanpa COVID, saya tetap menjadi kuli bangunan. Karena COVID sekarang saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan dia luar biasa. Tuhan juga membentuk dia, anaknya sampai sekarang sekolah di sekolah Katolik yang cukup mahal, dan yang satu baru di wisuda di Universitas Indonesia. Dan Bupati mengatakan di sebuah desa Cirumpak dijadikan dan dikatakan sebagai lumbung pangan untuk Kabupaten Tangerang. Saudara-saudariku yang terkasih, selain itu, apa yang dapat saya lakukan saat ini? Kini sharing saja. Setiap hari itu kita tuh bisa stres mendengarkan kabar orang kena COVID. Maka sekarang saya lebih suka nonton lawak, bisa tertawa. Nah, karena manusia itu sekarang itu lebih takut ketemu manusia lain daripada ketemu kuntilanak. Setiap hari saya telepon umat saya yang terkena COVID, saya teleponi mereka dan saya doakan, saya sapa, ternyata itu sungguh-sungguh menolong mereka. Kemudian saya selalu bertanya, Bapak Ibu, bolehkah saya bersama kawan saya mengunjungi Bapak Ibu untuk bawa logistik? Logistik hanya sarana untuk menyebarkan dan menyapa dengan cinta bahwa engkau tidak menakutkan, engkau pasti sehat. Dan saya lakukan setiap Selasa dan Jumat. Kemarin ketemu terakhir di sebuah kampung umat Katolik, yang lain itu sudah mulai baik-baik. Dia baru kena COVID, batuknya luar biasa. Tapi puji Tuhan, mereka merasa dicintai. Dan sampai saat ini saya merasa dipelihara Tuhan. Tidak terkena COVID.
Dan saya yakin Tuhan akan memelihara saya selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ini sharing sedikit. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda dan saya dikuatkan di Tuhan karena Yesus adalah sumber jawaban kita. Dan ketika kita berbagi cinta, menguatkan sesama kita untuk tetap melangkah maju di tengah kegelapan itu, dan percaya bahwa terangnya menantikan kita di depan kita. Dan kehidupan kita pasti jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan Galatia 6 ayat 2, saat ini, saat pandemi, saling meneguhkan, saling tolong-menolong. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu kasih. Dan kebaikan yang kita buat sekarang, karena kita sudah dikuatkan seperti Garuda, kebaikan adalah nyanyian indah yang bisa didengar oleh orang tuli, sekaligus bunga indah yang bisa dilihat oleh orang buta. Kebaikan adalah bahasa universal yang dapat dipahami oleh semua orang. Dan kita percaya dalam Pengkhotbah bab 3 ayat 11 akan menjadi kenyataan. Ia akan membuat segalanya sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang saya akan berdoa untuk Anda
dan juga semua orang yang Anda doakan, terutama untuk pemulihan keadaan ini, untuk yang sakit disembuhkan, ekonomi yang sempoyongan dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang sangat indah bagi kita. Silakan Anda untuk hening sejenak, merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa, merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Pusatkan hatimu pada Yesus. Percayalah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pegang bagianmu yang sakit. Yang punya masalah dalam pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Pegang hatimu dengan kedua telapak tanganmu. Hari ini Tuhan akan bekerja luar biasa bagi Anda yang percaya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah penguasa atas hidup kami. Kami ini adalah milik-Mu. Dan kami sangat mengasihi-Mu. Engkau telah menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan sabda dan jamahan-Mu, dan mereka menjadi sembuh. Lihatlah Tuhan, kekhawatiran kami, ketakutan kami, air mata kami, kelelahan kami, karena sakit penyakit yang kami alami, karena persoalan rumah tangga kami, pekerjaan kami, ekonomi kami. Kami percaya, ya Yesus, hanya sentuhan ilahi-Mu, jaman kuasa-Mu, kami dapat Engkau sembuhkan. Kau pulihkan jiwa raga kami. Karena itu, kami datang kepadamu dengan segala beban hidup kami untuk mohon pemulihan dan penyembuhan-Mu dan juga kekuatan-Mu. Sampaikan pada Yesus apa yang menjadi sakit-Mu, persoalan-Mu. Sebutkan kepadanya, karena Dia berjanji akan memberikan kelegaan bagimu. Juga bawa saudara-saudari atau sahabatmu yang kau doakan, sebutkan nama dan sakit mereka serta persoalan mereka. Pejamkan matamu, tetap pegang bagian yang sakit, dan juga hatimu, kau jamah dengan kedua telapak tanganmu. Seluruh tanganmu dipenuhi dengan kuasa mujizat. Sambil kita menyanyikan pelan-pelan lagu Kaulah Tuhan Penyembuhku.
Resapilah lagu ini. Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan pemulihku, Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hatiku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hatiku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Yesus, kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan kekuatan-Mu, kami merasakan penyembuhan dan pemulihan-Mu. Kami percaya, kami pasti dipulihkan, kami pasti disembuhkan. Kami percaya, karena akan mengalami banyak mujizat pada malam hari ini. Dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih banyak Romo Felix untuk firman-Nya yang sungguh menguatkan kami semua pada malam hari ini. Mari sahabat Gloria, kita mau kembali tenangkan hati. Kita mau resapi setiap firman Tuhan yang boleh ditaburkan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kuatkan kita dan Tuhan yang akan mendengar setiap doa-doa kita. Bapa, kami mau berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan dari COVID-19 bagi Stefanus Tajudin Salim, David, Tini dan suami, Grace Supit, Tony dan istri, Ibu Eeng dan Mama, Ibu Anita Anggoman, Monsinyur Siprianus Hormat, Monsinyur Sutrisna Atmaka. Semoga Tuhan menjamah dan memberikan pemulihan bagi mereka yang sakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kerinduan pasangan Angelina Halim dan Okta yang merindukan akan hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan permohonan pasangan pasutri ini untuk memperoleh berkat anak atas keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kelancaran proses melahirkan bagi Ibu Sylvia di awal Februari tahun depan. Kiranya diberikan kesehatan di masa-masa kehamilan dan penantian ini, dan bayi yang akan dilahirkan boleh sehat dan menjadi berkat bagi keluarga Ibu Sylvia dan Bapak Antoni Halim. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon ketenangan jiwa bagi Bapak Ishak Teja Sukmana, Ibu Maria Matilda Da Gomez,
Bapak Markus Nahiman, Bapak Edward Herianto, Bapak Rudi Andreas Mantis, Ibu Wita Marlon, Bapak Dionisius Agus Sumanang, Bapak Yanto Unijaya, Bapak Yohanes Sofian Junaidi, Ibu Kartika, Ibu Maria Sri Wahyuni, Romo Andreas Yunika Purjanto SY, Romo Kristianus Sugiono PR, Romo Paskalis Berham SVD. Kiranya Tuhan memberikan tempat yang terbaik bagi mereka yang dipanggil. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk setiap intensi dari diri kami masing-masing, kiranya Tuhan dengarkan permohonan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami percaya Kau Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Termasuk saat ini, kami mau mempersembahkan yang terbaik daripada kami untuk Engkau. Kiranya Engkau boleh berkati persembahan kami ini, biar boleh memperbesar kerajaan-Mu dan terus memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sahabat Gloria, saat ini kita mau memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita boleh mengangkat satu pujian ini, kita percaya bahwa kita 100% Katolik, tapi kita juga 100% Indonesia. Dalam hidup minoritas, jatuh bangun hal yang biasa. Janganlah mudah menyerah, jadi tangguh tumbuh berbuah. Dalam hidup pluralitas, perbedaan hal yang biasa. Marilah bersatu padu untuk Indonesia kita. 100% Katolik, 100% Indonesia. Tak sedikit pun ku dibatasi, hidup di dalam perbedaan. 100% Katolik, 100% Indonesia. Seluruh jiwa dan raga ini ku abdikan untuk Indonesia. Sahabat Gloria yang mau memberikan persembahan, boleh transfer ke rekening PDPKK Gloria yang ada di layar. Pancasila sungguh hebat, Bhinneka Tunggal Ika dahsyat, membangun bangsa bersama. Jiwaku tetap Indonesia, 100% Katolik, 100% Indonesia. Tak sedikit pun ku dibatasi, hidup di dalam perbedaan. 100% Katolik, 100% Indonesia. Seluruh jiwa dan raga ini
Mari kita mau dengarkan beberapa pengumuman. Ya, shalom, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mohon kesabarannya sedikit pengumuman dari kami. Sungguh memberkati PD pada malam hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan bahwa kita adalah umat beragama, umat yang benar-benar berbagi untuk sesama kita. Terima kasih. Pertama-tama kita berterima kasih untuk Romo Felix pada hari ini. Semoga sehat selalu Romo, semoga diberkati selalu pelayanannya dan karyanya. Juga untuk Levina Andai sebagai tim pujian, sahabat Glory yang PD online pada malam hari ini, tim host dan co-host, juga tim doa. Terima kasih semua. PDPK Glory bulan Agustus mengambil tema Saya Katolik, Saya Indonesia. Jadi bulan Agustus ini Gloria mengajak untuk kita membagi peran dan tanggung jawab sebagai orang Katolik hidup bermasyarakat di Indonesia. Next PD, kita mengambil tema Jadikan Aku Pembawa Damai. Bagaimana kita bisa belajar sebagai umat Katolik, umat beragama, mengimani Kristus dalam hidup kita untuk menjadi terang dan damai di masyarakat di sekitar kita. Harinya sama, hari Kamis, tanggal 12 Agustus, jam 7, dibawakan oleh Romo Andang Binawan SJ. Jadi PD hanya dibawakan secara online, via Zoom, open room itu 18.30, YouTube akan dipublish setelah PD. Jadi mari ajak sahabat-sahabat, teman-teman untuk hanya join via Zoom saja. Untuk nanti yang mendapatkan flyer via WhatsApp, bisa diklik tulisan Zoom-nya atau scan QR Code langsung terhubung ke Zoom meeting-nya. Next, Gloria berdoa untuk Anda. Jadi sahabat-sahabat Gloria yang memiliki intensi doa, khusus didoakan saat PD atau ingin didoakan melalui pelayanan doa pribadi, bisa menghubungi Cili ke WA-nya, ada nomor tertera di layar. Maksimal hari Kamis jam 6, kuota terbatas. Registrasi setelah jam tersebut akan didoakan setelah PD berikutnya. Ya, kami juga memiliki sosial media PDPK Gloria, yaitu memiliki Instagram dan YouTube channel. Jadi bagi Instagram silakan di-follow, nanti di-follow back oleh Glomin. Juga sosial media itu akun YouTube channel silakan di-search saja, mohon di-like dan di-share, komen video-videonya. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng untuk update notifikasi video-video kita di channel YouTube Gloria. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, jadi sahabat Gloria, kami tunggu lagi kehadirannya minggu depan untuk kita kembali bersekutu. Mari saat ini kita mau kembali tenangkan hati kita mau menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini dan nanti akan ditutup dengan berkat dari Romo Felix. Bapak, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, terutama sepanjang persekutuan doa kami malam hari ini. Kami boleh merasakan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dihibur, karena kami tahu Engkau satu-satunya Allah kami. Persekutuan doa kami sudah selesai, tapi kami percaya kasih setiamu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang terus menyertai langkah hidup kami, sehingga minggu depan kami boleh kembali bersekutu, kembali memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau satu-satunya Allah penghibur kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya kami mau menerima berkat yang berasal daripadamu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, warga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Felix dan sahabat Gloria, mari kita mau terus memuji Tuhan. Kita sebagai warga Katolik, tapi kita juga sebagai warga Indonesia, kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Dalam hidup minoritas,
membangun hal yang biasa. Janganlah mudah menyerah, jadi tangguh tumbuh berbuah dalam hidup pluralitas. Perbedaan hal yang biasa, marilah bersatu padu untuk Indonesia kita. 100% Katolik, 100% Indonesia. Tak sedikit pun ku dibatasi, hidup di dalam perbedaan. 100% Katolik, 100% Indonesia. Seluruh jiwa dan raga ini ku abdikan untuk Indonesia. Pancasila sungguh hebat, Bhinneka Tunggal Ika dahsyat, membangun bangsa bersama. Jiwaku tetap Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia. Tak sedikit pun ku dibatasi, hidup di dalam perbedaan. 100% Katolik, 100% Indonesia. Seluruh jiwa dan raga ini ku abdikan untuk Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabat Gloria yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita bertemu kembali Kamis yang akan datang pada tanggal 12 Agustus. Tuhan memberkati. Saya punya waktu 1 menit aja ya. Saya ada teman saya sejak 31 tahun yang saya cari tiba-tiba ada di sini. Pada waktu saya berada di pulau terpencil di Kepulauan Laut Cina Selatan, Lingga. Ada Dr. Bambang ya? Dr. Bambang? Apa sudah keluar tadi? Mungkin sudah keluar tadi, ada Dr. Bambang lewat